tentang kemusyrikan. Musyrik misalnya kan Pak, kan kita kan di sini kan pemakamannya kalau di dekat-dekat bulan puasa kan pasti ada membuat apa? Ziarah kubur. Ziarah Ziarah kubur. kubur. Belimau, patang belimau Iya, namanya. itu maksudnya. Terus mau nanya itu tanggapan Bapak itu. Nah, tapi kalau itu kita aja nanya tanggapannya. Oh biasa ya Bu, ya siapa mau ziarah nggak jadi salah tuh. atau ada nggak Pak kejadian aneh gitu? Oh nggak ada lah. Kecuali ada orang yang bikin apa itu mungkin. Kalau kita belum pernah ada jumpa apa-apa lagi. Oh belum pernah. Kadang paling pulang jam 5:30 lah, 5:30. Jadi kalau untuk yang Berarti kalau malam atau aja Kak? Nah, ini malam tutup dia Pak. Oh tutup. Ah, Kok lihat tinggal sini? Nah. Setiap mau bulan Ramadan tuh ke sini banyak nggak yang Oh ramai Bu. ramai? Ah. Kira-kira tuh sebelum Ramadan tuh kira-kira berapa orang gitu yang rame? 7 mau puasa itu udah mulai tuh. Orang mulai jual apa bunga rampai, buka tuh. Bunga rampai ada orang-orang jual. Tapi kan orang tak ada pak dari rumah beli lah, ada yang jual ya kan. itu termasuk musyrik nggak ya Pak? Ya orang Islam semua ya. Ya kalau misalnya Ziarah kubur sebelum Ramadan itu tuh termasuk perbuatan syirik Ya aja somat kan. Tanya Haji Somat yang ada dalam berita. iya. Haji Somat paling bagus lagi. ziarah Pak, dianjurkan. Yang bisa baca yasin, kalau tidak ya pendapat baca contohnya kan itu. Tapi ada Pak, kalau misalnya kan orang ziarah nih terus bawa sesajen di sini pernah nggak Pak? Itu orang Jawa kadang-kadang karena kita lupa orang Jawa Mungkin karena kita di kota ya Pak, mungkin kalau misalnya di biasa dia kan. jadi adatnya ya. Kalau kita Melayu ini biasa aja. Iya, nggak ada, berarti nggak ada ya teman-teman. Doanya dan Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. ah, Kan misalnya nih Pak, ada orang yang berziarah, ah. tapi membawa-bawa sesajen ataupun sesembahan-sesembahan gitu kan Pak. Nah itu kan termasuk musyrik kan Pak. Nah, apa tanggapan Bapak tentang pelaku tersebut? Tak pernah Pak di sini lah. Kalau misalnya ada yang datang, Kalau misalnya ada Pak, Bapak biarkan aja atau Kalau ada kita tanya pun itu. Kalau ada berdebat kan kita ada, kalau ada kita mana kita tahu. Berarti belum ada ya Pak? Belum selama kita belum pernah lagi. Belum ada kejadian. Udah 20 tahun saya di sini. Abang saya kubur di sana nih ya. Sana ini kakak sini nih ya. Banyak Berarti- keluarga di sini. berarti selama Bapak yang menjaga di sini belum terjadi kayak Enggak ada. Jumpa kata orang ini tak ada. Kita tak ada. Kecuali kita buruk niat kita mungkin ya kan. kalau orang berbuat buruk Itu bisa jadi kan. pasti nanti kan dilarang lah di sini kan. Iya. Pak, makasih ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ada pertanyaan kami. Kayaknya ada nih Pak. Ada sedikit untuk Bapak ya Pak. Terima kasih ya. Ya, makasih sudah membantu ya Pak. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya Pak. Sehat Pak, kalau butuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kami akan melanjutkan wawancara kami dengan Ustaz siapa Ustaz? Ustaz Irsyad Al-Syiribis. Ini Ustaz yang ada di dekat kuburan sekitar sini ya teman-teman. Baik Ustaz, saya mau menanyakan apa tanggapan Ustaz tentang perbuatan syirik yang ada di masyarakat sekitar? Jadi menurut saya bahkan syirik ini merupakan salah satu bentuk atau salah satu sikap yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mudaratnya itu yang sangat besar. Hanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an itu Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik. Jadi maksudnya itu Allah sangat murka dengan perbuatan syirik ini karena syirik ini merupakan suatu sikap menduakan ia, yakni menduakannya, yakni tidak percaya, keyakinan yang penuh itu menjadi berkurang, yakni pengakuan hamba, yakni yang keyakinan yang penuh menjadi berkurang karena tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Jadi Ustaz, saya ingin tanya tentang tanggapan Ustaz kepada orang yang sesajen di bulan
sesajen kan, semisal dia menghormati yang sudah meninggal tadi kan, yang bawa sesajen, jadi itu perbuatan syirik. Jika kita ingin terlalu cinta, jika kita memang sudah cinta kepada orang yang meninggal tersebut, itu kita hanya bisa berdoa atau berjar itu misalnya seperti membaca Yasin, sebanyak lagi seperti membaca tahlil di kuburan itu juga boleh. Jadi ada juga hadisnya itu mengenai ketika kita membaca Al-Quran atau itu membaca Al-Quran itu termasuk Yasin juga ya, tapi ayat Al-Quran juga, membaca Yasin, membaca doa, jadi itu langsung sampai kepada yang meninggal tadi. Jadi kalau dikatakan sesajen kita bawa ke kuburan itu juga merupakan perbuatan yang salah, syirik. Sujud saja tadi sudah merupakan perbuatan yang syirik, apalagi membawa sesajen semisal berupa penghormatan kepada orang yang meninggal tadi, dikatakan syirik lah menurut saya. Di antara banyaknya syirik yang kita tahu kan, perbuatan syirik apa yang paling bahaya? Jadi saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Sinan tadi, yakni perbuatan syirik. Memang kita tahu bahwa perbuatan syirik itu sangat banyak kan. Jadi syirik yang paling berbahaya itu adalah syirik khafi namanya. Syirik khafi ini mengikut hasrat kita atau hawa nafsu kita tanpa mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tahu bahwa sejak diciptakannya nafsu ini yakni tidak percaya kepada Allah, yakni menentanglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ciptakan hati ini mengikut kepada Allah, yakni dengan Allah tanya hati, hai hati, siapa engkau, siapa saya? Kemudian hati menjawab, saya adalah hamba-Mu. Kemudian engkau adalah pencipta. Kemudian setelah itu Allah ciptakan nafsu. Jadi nafsu ini menentang, hai nafsu, siapa engkau, siapa saya? Engkau adalah engkau, saya adalah saya, kata nafsu. Jadi nafsu inilah yang ditanamkan dalam setiap jiwa manusia. Makanya syirik yang paling besar yakni mengikut hawa nafsu kita, itu yang disebut dengan syirik khafi namanya. Sebenarnya contoh syirik ini di kalangan masyarakat itu banyak ya. Jadi syirik ini juga termasuk mendominasi. Salah satu contoh yang sering kita dengar juga adanya sekelompok gagak yang hinggap pada suatu rumah, kemudian meyakini bahwa burung gagak itu memberikan pertanda bahwa adanya orang yang meninggal. Maka yang meyakini tadi, dia itu tidak percaya kepada Allah lagi, takdir yang Allah tetapkan lagi, dia itu percaya takdirnya itu pada burung gagak tadi. Nah, jadi ini salah satu bentuk syirik, contoh syirik lah jadi kalangan masyarakat. Kemudian banyak lagi yang meyakini juga seperti potong kuku di depan rumah nggak boleh, potong kuku di malam hari juga bahaya, malam hari nggak boleh, itu juga contoh syirik. Jadi itu saja. Terima kasih Ustaz sudah memberikan ilmu atau wawasan tentang syirik atau kemusyrikan kepada kami yang terjadi di masyarakat sekitar. Dan terima kasih juga sudah meluangkan sedikit waktu buat